jualan ke Demit dan laku. Iya. Iya kan, lucu banget kan? Kalian harus ompong. Ya susah. Yono telanjang amis. Gimana ya reaksi orang ya gitu. Ada lagu mau di bioskop? Ada. Widih. Ada. Dia akapela pakai gigi. Halo Kelovers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya Farid, izinkan saya untuk memandu acara hari ini. Dan spesial hari ini kita sudah kedatangan guest dari pesugihan Sate Gaga. Please welcome Ardit Erwanda dan Yono Bakri. Aduh, punten ya, silakan. Sini. Ya, Mas Yono silakan. Ya, silakan duduk. Punten ya teman-teman, mereka tadi telat soalnya dari Kuningan digendong kayak gini. Punten banget, soalnya macet banget ya tadi di jalannya. Iya, maaf ya teman-teman ya. Kalau tadi punten banget pas Yono gini orang-orang pada ih apaan nih gitu ya. Maaf banget. Iya lagi. Udah. Nah, ini Ardit Yono, kita lagi sama teman-teman dari Movieverse. Yeay, keren sekali. Terima kasih banyak teman-teman. Ini adalah komunitas pencinta filmnya kapanlagi.com. Oh gitu. Yes. Ya. Akhirnya bisa bertatap muka. Muta. Ngantuk teman-teman, maaf ya. Oke, gimana nih? What's new in life? Apa kabar? Oh gitu artinya. Jangan pakai bahasa Inggris. Oh, iya. Sama dia. What's new? Apa yang baru di kehidupan sekarang? Oh itu ya. Alhamdulillah saya sekarang baru menikah. Baru menikah. Oh, iya. Keren. Keren. Di sini banyak yang single tadi sebenarnya. Pada kecewa ya? Enggak ya? Enggak juga. Oh, baik. Yakin? Ya. Jadi buat teman-teman, kalau yang begini aja bisa nikah, jangan patah semangat. Ya. Patokan hidup ya. Patokan. Kalau Rid gimana? Apa yang baru nih? Saya lagi senang-senangnya karena punya teman pemeran utama. Oh. Boleh tepuk tangan. Segitu. Gak masuk akal hidup ini. Iya, tapi ya teman-teman Movieverse ya, sebenarnya Ardit dan Yono ini banyak banget kemiripan. Sama-sama umur 33 tahun, benar? Iya gak sih? Kemiripan kan? Kemiripan, benar. Sama-sama dari Samarinda. Itu benar. Benar. Ya. Terus apa lagi yang sama? Muka. Muka sama. Kemiripannya. Nggak ada yang setuju ya dari tadi. Mohon maaf nih. Tapi nggak ada yang setuju. Apalagi yang sama? Selain muka apalagi? Masa kok ada ketawa gelitik? enggak. Sama-sama udah nikah. Sama-sama udah nikah. Sama-sama udah nikah. I see. Tapi emang saya dipakai cincinnya. Wah. Ini. Ada apa ini? Bukan, ini anu apa? Panik. Dia panik. Ini Yono nih. Enggak. Yono nggak pakai cincin. Iya, takutnya karena ini apa agak Yono longgar. karena kalau pakai perak terbakar kulitnya. Emang kayak vampir. Ya, jadi emang. Oke. Nah, tapi dulu kalian tuh di Samarinda temenan nggak sih? Temenan. Oh, Iya. ketemu di mana? Dulu. Di komunitas, Iya. kami satu komunitas stand up comedy. Iya, Komunitas jadi waktu stand up comedy. saya lagi, kan memang saya yang duluan masuk di komunitas stand up Indo Samarinda. Iya. Terus waktu itu lagi acara stand up, hujan, terus saya ngeliat tadi di BC kan ada orang. Ini nih, nah semenjak itu dia udah temenan sama saya. Baik. Masa kalian percaya sih begitu? Lu orang percaya Percaya dong. lagi. Mantep bang, mantep. Mas ini percaya. Oke, berarti romantis sekali ya pertemuannya. Ya. Kita- Romantis bagaimana? Kita dari 2014 kali ya? 2014. Iya. Dan dulu kan Mas Ardit juga duluan ke Jakarta nih. Dulu itu kami di Samarinda nontonin Ardit di bioskop. Oh. Nah berarti- sekarang bareng Ardit di bioskop. Wede, keren. Wow, sekarang udah jadi mendunia nih ya. Amin. Tapi Mudah-mudahan. penasaran deh, gimana sih biar mungkin komika-komika yang ada di daerah tuh bisa kayak kalian nih, bisa mungkin lebih terkenal lagi. Gitu. Amin.
Mungkin kalau dari saya ya bagaimana komika-komika daerah bisa ada di titik Kayak ini orang ya. bener. Kayak orang bener. Saran buat komika-komika di daerah, kalian harus ompong. Ya susah. Susah dong itu. Mas. Karena jujur Sulit saya ya? di sini bukan karena skill, karena ompong. susah kalau itu. Mas. Susah ya? Susah ya. Iya, mungkin kalau dari saya ya Mas Farid sama teman-teman Movieverse, mungkin sekarang itu stand up itu biasanya kami jadikan ilmu untuk awalan. Jadi kan stand up itu ada menulisnya, ada berperannya di panggung, terus bagaimana kita merespon audiens. Nah itu sebenarnya bisa banyak cabangnya, bisa di konten, bisa di acting, bisa di menulis skenario gitu. Jadi kalau misalnya di stand up kita mungkin tidak menemukan jalannya, masih banyak jalan-jalan lain. Gitu. Tapi kalau maunya di stand up nih, Ya boleh, tapi ya coba aja. Iya. baik. Semangat aja sih paling. Selain ompong mungkin ada yang mau ditambahkan tipsnya? Mas Kalau Yono? kalau beruntungnya saya tuh punya abang-abangan yang membukakan jalan. Ini salah satu. Iya, salah satunya. Amin. Ardit duluan ke Jakarta, terus Ardit duluan berkarir, dia dapat sesuatu, dia ajak saya gitu-gitu untuk tentunya, dan saya juga pengen belajar gitu. Jadinya ada tempatnya dan ada ilmunya di situ. Tapi Yono emang gitu asli deh Mas Farid. Dia kayak dulu tuh Dit ada ini enggak, saya nggak usah syuting deh, lihat-lihat aja dulu gitu. Iya. Jadi orang kan keganggu ya. Oh, udah nyebar awareness ya? Iya. Udah nyebar awareness, bagus. Itu intinya teman-teman. Kan kalau kata orang, kalau mau nembak cewek jangan sekali. Ketok terus sampai 30. Siapa yang ngomong gitu? Ada ya kan. Ibaratnya tuh kalau nembak jangan sekali, keempat, kelima, siapa tahu cewek itu nerima karena udah bosan ditembak. Terima deh gitu. Nyerah lebih ke Nyerah. Tapi sama istri yang sekarang berapa kali ditembak? Ilmu hitam apa deh? Karena kalau Ilmu hitam teman-teman apa yang lovers dipakai? lihat, cakep istrinya, Vini cakep. Iya, istri saya alhamdulillah keturunan Cindo, dia di Cindo. Oh. Iya, saya waktu itu nembaknya cuma sekali. Sekali? Iya, peletnya 3 tadi. Wah, bagus. Berarti kalau tadi dari tips-tipsnya, berarti penampilan tuh juga menunjang ya? Benar. Nunjang. Iya. Dan harus menarik gitu ya? Kan kalau kata orang kalau di entertain, kalau mau ganteng sekalian. Kalau Jangan rendah diri gitu deh. Orang-orang juga tahu. makanya Baik, pilih, harus bisa memilih. Baik. Harus bisa pilih. Sama kayak mungkin ini ya, Yono ini saya akuin kerja keras banget Mas Farid. Oke. Jadi dia memang benar-benar kayak saya tidak pernah kehabisan rasa ingin belajar. Wah. Jadi mau apa. Sekarang dia musik juga kan? Ya, Tuh, Main gitu. musik apa Mas Yono? Boleh tepuk tangan. Dia akapela pakai gigi. Oh, Jawab dong, jangan nunggu saya. enggak, maksud saya tuh kenapa musik, karena memang itu udah apa ya, udah takdir. Wow. Alhamdulillah, karena nggak sia-sia kan dari kecil ada piano di sini. Bagus. Iya, jadi dia Piano. banyak dia Saya bikin lagu, Bang. Oh, bikin lagu. Iya, bikin lagu, judulnya Lauful Mahfuz. Oh. Mungkin boleh di-share ke teman-teman Movieverse. Coba dikit aja ya, dikit aja ya. Penasaran. Gimana ya, yang saya upload di Spotify itu autotune. Jangan terlalu. Gak apa-apa lah ya. Biasa dari penyanyi aslinya tuh lebih kena ya nggak sih teman-teman Movieverse Tapi ini ya? viral di TikTok ini. Iya kan? Iya. Tapi jujur, nanya dulu ya, boleh nggak? Iya. Ada yang tahu lagu saya nggak? Mumpung. Mbak, kalau jawab jangan nolak. Ini viral Nggak di mau. TikTok loh. Yang tabola balik kan? Bukan! Beda lagu. Beda lagu. Liriknya gimana ya? Sekalian nih. Tahu pasti tahu deh. Seperti apa wajahnya, bagaimanakah marahnya. Itu mbaknya tahu. Keren. Lanjut. Bagus. Apakah... Apa? Bagus ya suaranya. Emang dia bagusnya suara doang, Mbak. Bukan. Lagunya banyak. Oke, baik. Seperti apa wajahnya, bagaimanakah marahnya, apakah nanti responnya ketika aku pulang larut malam gitu. Keren.
Bagus. Harus diakui ya, keren banget suaranya ya. Kalau orang jelek harus sadar dia jelek biar biar ngasah skill yang lain. Baik. Oke, nah di sini teman-teman ada yang mau jadi penyanyi seperti Bang Yono atau stand up comedy? Ada ya di sini? Kayaknya Jangan dia deh. Jangan ya. Ya. pertanyaan yang salah ya. Cuma jadi penyanyi pasti banyak yang mau, tapi kayak Yono enggak. Waduh. Baru mau gini tuh dia. Nggak jadi. Bagus. Oke, nah mungkin kita sekarang masuk ke filmnya ya. Ya. Nah mungkin pas pertama baca judulnya tuh kayak apa ya, kayak agak sarkas dikit gitu ya. Kayak kan sekarang film horor judulnya makin aneh-aneh. Betul. Ya kan, nah pertama kali denger gitu tentang judulnya. Apa respon kalian? Kalau saya pertama kali. Seperti apa responnya? Ai, Asal. kayak lagu saya tuh. Udah pada lupa ya? Emang gampang lupa. Biasanya kan lagu gampang inget. Ini gampang. Ini gampang lupa. Kalau dari judulnya jujur bikin penasaran. Benar. Pesugihan Sate Gagak maksudnya apa? Jadi saya tanya sinopsisnya, saya tanya premisnya apa. Pas dikasih tahu menarik karena lucu banget. Karena Pesugihan Sate Gagak ini kan jualan ke Demit dan laku. Iya. Iya kan, lucu banget kan. Jadi ini pure komedi, lucu banget film ini. Itu baru sampai situ sudah cukup menggelitik. Oke, Nah, ditambah jadi Pesugihan Sate Gagak itu kita jualan ke setan, ke Demit, laku. Tapi yang penjual, mohon maaf, harus tanpa busana. Oh. iya. Jangan di visualkan ya. Iya. Nah, tapi begitu. Justru Baik. ketika dikasih tahu tanpa busana, di sini saya langsung mau. Orang Indonesia harus melihat tubuh saya. Iya gitu, secara premis tuh gitu tuh Mas Farid. Baik. Ada yang udah gak sabar ngeliat tubuhnya Bang Yono. Kalau gitu kayak saru banget ya. Tubuhnya Yono. Oke. Karena sejujurnya film inilah membuat orang-orang bersyukur. Karena ngelihat tubuhku. Karena selain kami berdua, ada satu lagi sahabat kami, itu diperankan oleh Benny. Betul. Benedictivity. Nggak tahu ya. teman-teman. Nah, dia telanjang juga tuh. Badan. berat saya kiri kanan, waduh apaan tuh? Tapi nanti dilihat aja. Baik. Udah gitu dia nge-gym kan, badannya bagus gitu, terus ngeliat ini apa sih? Wah, ini jujur ya. Saya kan posting di teaser di apa? Di Instagram saya. Jadi Yono, saya dan Benny telanjang dada. Orang-orang pada komen tuh. Sebelum dimasak, sesudah dimasak, gosong. Oh, wow. Dengan pemilihan karakter Iya. dan sinopsis yang begitu, full ini komedi. Iya. Wah. Ini komedi banget ini. Makin gak sabar ya. Terima kasih ya. Maaf Oke. kalau saya menggebu-gebu karena memang seseru itu ya. Iya. Udah gak sabar ya teman-teman ya, kita Amin, nonton amin, ya. Amin. Oke. Mau nggak ini saya ada di Gak HP usah, saya? jangan. Nanti November tayang ya. November, oke. Tapi sebenarnya ada nggak sih di luar sana ritual sate gagak ini yang aslinya? Iya. Setelah saya dikasih tahu judul ini, akhirnya saya mencoba riset tipis-tipis Wih, di kan. aktor. Coba riset Aktor. nanya-nanya gitu. Ternyata di internet ada Iya. pesugihan sate gagak ini. Konon katanya pernah ada pengiriman burung gagak itu dalam jumlah banyak dari Makassar ke Solo. Konon katanya untuk ritual ini. Iya. Gitu. Karena memang jadi dari kayak story di masyarakat lah. Iya, berkembang itu kalau sate gagak salah satunya. Kenapa mereka suka sate gagak? Ada yang tahu nggak? Si Mungkin karena satenya ini ya, apa? si demit-demit ini Iya, ya. karena kan biasanya gagak itu kan melambangkan apa? Ya kematian kan. Katanya kalau ada yang di rumah ada gagak datang, itu emang kandang gagak ya. Jadi Jangan tinggal di situ. jangan berarti. tinggal di situ kandang gagak tuh. Maksudnya kalau banyak gagak itu tuh katanya ada kabar duka yang akan datang gitu. Nah pun alasan kita tidak pakai busana itu karena katanya dengan tidak pakai busana setan merasa kalau dia adalah demit juga gitu. Kalau karena kalau pakai baju kayak orang gitu. Itu dari untuk Mas Ardit. Untuk saya sama Benny kayaknya setan percaya dah. pakai baju nggak apa-apa mas. Iya, sana setan ngomong, udah lama ini. Iya, jadi mungkin yang dari penulisnya itu Mas Nugroho Agung. Iya. Nah dia tuh yang menceritakan karena jujur saya juga sama Yono sama Benny itu pas dengar sate gagak, oh ini emang ada ya gitu. Tapi Iya. dia menjelaskan begini. Oh gitu. Ini
ini asal usulnya. Ya pun dari di film juga menceritakan bagaimana kami yang dari tidak tahu sama sekali sampai melaksanakan ritual itu gitu. Betul, ya namanya juga jualan ya, ada naik turun ya. Banyak strategi yang gagal, begitu pun di sini. Nyari Sampai revenue berhasil. di tempat lain gitu. Betul. ya. Iya. Revenue apa itu? Uang. Revenue. Baik. Nah mungkin tadi kan udah di-share premisnya sedikit gitu ya. Mungkin boleh di-share lebih dalam lagi nggak sih sama teman-teman Moviverse? Soal? Premisnya. Udah ngomong, tadi Mas Farid udah ngomong. Iya, itu tadi bahasa Inggris nggak sih? Enggak, bahasa Indonesia. Ini kalau itu kan pendeknya. Bener. Panjangnya adalah jadi kami ini melakukan ritual itu karena masing-masing punya tekanan hidup. Kalau saya ini sebagai Anto, teman-teman itu di mertua itu diperankan oleh Aris Didu dan Mami Nunung. Lalu kayak pasangan yang cukup unik ya. Jadi makanya ini film komedi pol. Anaknya Yoriko Angelin. Nah gitu. Tapi kandung di situ ceritanya. Maksudnya? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya di situ jadi saya diminta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus punya uang untuk melamar Yoriko. Betul. Nah, kalau saya kan di situ berperan sebagai Dimas. Ini punya hubungan yang di rumah itu dia selalu disuruh orang tuanya membantu usaha orang tuanya yang menurut Dimas nggak laki banget. Yang apa itu? Jualan daleman wanita. Oh, baik. Sedangkan Dimas ini di luar itu sok-sokan jadi jagoan di hadapan teman-temannya. Ya. Dan Dimas pengen ngebantu sama ibunya, cuman dia nggak punya cara lain. Dia coba kerja, gagal, akhirnya apa nih cara buat aku bisa bantu ibuku supaya aku nggak dijadiin cewek terus gitu. Ya. Baik. Kalau Benny dia situ memerankan Indra. Benny ini dia tertipu jadi kena pinjol. Gitu. Jadi kami ini di tengah kebingungan ini akhirnya melakukan ritual-ritual. Iya. Gitu. Astagfirullah. Bos. Apa itu? Saya beneran kaget ini. Apa itu? Sound effect kita emang. Spesial untuk pesugihan sate gagak. Wah. Tapi tadi Mas Farid kaget juga deh, kayaknya nggak tahu tuh. Emang. Konon katanya yang nyetel juga kaget katanya. Itu di ruangan kaget semua. Maaf ya. Aman. Maaf ya teman-teman ya. Oke, nah ngomong-ngomong nih buat kayak lovers. Saya jadi suzon ini Mas, Iya, mohon maaf nih, iya. saya begini aja nih. Ya. Kayaknya ada kiriman yang baru sampai. Ya. Oh aman ya? Aman. Aman ya. Aman. Aman ya. Ini Iya, saya iya. matiin clip on ya. Jangan. Saya udah berbau yang Tadi, Samson trauma mohon nih. maaf, saya hampir ngomong jorok loh, sampai Yono, saya hampir gitu. Gak jorok itu. Gak jorok Yono mah. Makanya saya. Oh geledek. Oh geledek benar. Geledek beneran teman-teman. Siap. Geledek beneran I see. ya ya. Kaget Oke, saya. Baik, Teman-teman Moviver aman ya. Aman ya. aman ya. Iya. Jantung semua aman kan ya, sehat semua ya. iya. Bagus. Ya namanya juga pemain film ya kan. Oh acting. Acting. Keren banget. Acting tadi. Keren banget. Tapi ini cara ngelepasnya gimana? Panik beneran ini. Aman. Seru. Iya. Oke, kalau Jujur gitu. tapi Hah? sampean tahu nggak tadi? Apa? Tadi yang geledek tadi. Tahu. Tapi kenapa tetap kaget? Pemain. Udah biasa, udah Oh iya, biasa. udah biasa ya. Udah biasa ya. Aduh masih kaget gua. No, dia belakang kaget juga semua. Masa nyetel gini? Wow! Dia juga panik. Dia juga kaget. Nggak apa-apa. Yang penting Aman terus Bang. Yang penting semua masih sehat-sehat ya di sini. Sehat ya. Ya, Masih aman ya teman-teman ya. aman ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ya. Mungkin ngomong-ngomong soal perfilman nih buat kayak lovers yang ada di rumah yang mau join bareng nih sama Ardit sama Bang Yono di sini bisa join barcode kita. Mohon maaf Mas Farid. Ya. Mungkin kita seumuran ya. Tapi Yono lebih muda dari saya. Tapi dipanggil Bang Yono itu kenapa ya? Saya tuh kelahiran 2001. 2001. Gen Z. Keterlaluan Mas. Keterlaluan. Saya 91. 91. Saya 92. Iya. 1892. Puas kan? Puas kan? Kenapa Mas Farid Bang Yono? Tapi umurnya umurnya 33. Ya. Oh. Saya juga 33 tapi
bulan depan baru 34 gitu. Jadi masih 33 bareng nih. Iya. Tiga bareng. Ya, Oh, baik mereka ya. nggak percaya sebenarnya 92. Percaya nggak teman-teman Moviverse? Kalian ngeliat Ya aku udah. kayak seumuran sama Semarang ya? Lumayan. Ternyata kita bertiga seumuran. Seumuran. Kalau gitu ya udahlah Iya. ya. Panggil nama aja. Santai. Oke, nah mungkin tadi bisa join barcode yang ada di sini ya. Join aja teman-teman sebelah situ. Enggak deng, di sini deng. Jangan bisa. repotin editor, Mas. Dikasih efek lagi nanti. Kapo siapa suruh? Iya, barcode yang di atasnya Yono boleh ya. Iya. Saya bisa ngeluarin api. Nyusahin editor. Kapan lagi? Siapa suruh ngagetin kita? Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih hal paling improve yang pernah dilakuin pas syuting? Paling improve. Kenapa? Jadi kami itu akrab banget. Bertiga tuh memang sebelum proyekan ini udah berteman bareng, udah nongkrong bareng. Dan sutradaranya juga teman kami. Iya, sebenarnya ada Dono dua. Pradana sama Etin Cesar. Iya. Dua-duanya udah kenal sebelum proyekan ini dan beberapa teman juga udah kenal di proyekan ini. Jadi akrab banget. Sampai kru-krunya, kameramennya, semuanya akrab nih. Iya. Jadi kalau misalnya proses itu kan ada master, ada cover. Jadi biasanya master dulu, baru Jelasin diambil dulu. covernya. Master itu yang wide, yang lebar. Iya. Cover itu yang close up. Betul. Jadi ketika cover mau otomatis ngikutin yang master, Oke. ngikutin yang lebar. Iya. Nah ketika master itu kami saling menyakitin. Menyakiti seperti apa? Misalnya saya sama Bini atau Ardit, ada adegan gitu, ada improve yang harusnya nggak ada adegan mukul. Tapi karena kayaknya seru deh, pak gitu. Iya. Jadi pas master kepak gitu, cover kan harus diulang lagi. Oh iya, Benny. Jangan gitu. Gak bisa, Ben harus sesuai. Harus Ben. sesuai. Gitu. Jadi harus ada mukul-mukulnya gitu. Iya, Di sini ini banyak adegan seru, mukul iya. yang kita Ini pun nggak tahu. Ini Saking latihan serunya. nggak ada loh. Iya. Gitu. Saking serunya. Biasanya kalau kita lagi adegan itu kita semuanya mencoba serius kan. Iya. Oke. Pun kalau ada yang ketawa kita gini. Iya. Nah, waktu itu Benny lagi cover Benny, lagi close up Benny. Benny ada salah, gitu. Yang ketawa kameramen. Saking guyup, Saking akrab, saking akrab ya Bang Pane, lucu banget. Seru banget ini. Seru banget ini. Iya, iya, iya. Oke. Proses itu. Jadi emang ini filmnya nih apa ya? Ringan banget lah. Ringan Iya, banget iya. ya. Kayaknya setelah nonton tuh tapi harusnya begini. nggak ada Nggak ya? yang jadi kayak datang, udah pulang happy gitu. Iya gitu. Besok Senin gitu. Besok Senin kayaknya nggak se-happy itu deh. Karena nonton filmnya langsung besok Senin Besok gitu Senin. happy. Yuk siap kerja yuk gitu. Ini nih baru film horor plus kita dihibur gitu ya. Amin. Iya. Malah di sini lebih banyak hiburannya. Iya, iya, iya. Di sini. Ini kayaknya bukan horor komedi tapi komedi horor gitu. Komedi Jadi, horornya itu benang merah. Heeh. Nah, komedinya tuh yang Banyak di sebagai sana. isi-isiannya tuh Betul. komedi semua gitu. Karena sudah nggak masuk akal ada orang jualan sama setan dan laris gitu maksudnya. Tapi memang Omsetnya di- berapa kalau boleh tahu? Wah itu 4M 3 jam itu. Oh wah. Bukan Mas. Enggak ya? Enggak ada. Aku main film apa sih? Salah ya. Juta. Tapi memang di film ini mungkin teman-teman biasanya kalau melihat Yono adegannya komedi terus, di sini dia ada adegan emosional. Wah, saya langsung Wih. temen gue keren banget dia. Pas adegan apa itu? Tantangannya di situ sih. Jadi awalnya ngambil project ini karena pengen belajar. Karena selama ini kan adalah beberapa main film yang satu scene dua scene. Tapi itu jadi diri sendiri. Terus aku ngobrol sama Bang Ardit, kayaknya pengen deh bagaimana ya di karakter film ini tuh beda dari karakter-karakter yang lain. Ngobrol-ngobrol ternyata ada dikasih adegan yang nggak Emosional komedi, ya? emosional gitu. Jadi tantangan banget. Dan treatmentnya ngobrol dulu gimana ya caranya ini. Ternyata alhamdulillah sutradaranya suka gitu. Intinya bukan komedi dah gitu adegannya. Oke, nanti kita cari ya teman-teman Moviverse ya, adegan yang mana. Cuman memang hanya setengah detik ya. Jadi enggak gitu. Oke. Tapi ada nggak And sih? action, cut. Mantep. Tapi ada nggak sih adegan yang bikin kalian ulang terus gitu, di take ulang terus? Karena ketawa mungkin. Karena ketawa kayaknya. Karena ketawa ya? Iya. Adegan yang mana? Yang telanjang cukup sering sih. Iya. maaf, tanpa busana. Gak apa-apa kan tahu premisnya kan gitu. Iya, premisnya gitu. Jadi kayak
kami pun walaupun berteman lama kan kita tidak pernah melihat teman tanpa busana ya. Jadi juga first time bagi kami gitu. Oke, Kayak jadi yuk gitu. Nanti mungkin kalau telanjangnya gimana nanti lihat di trailer mungkin. Atau nonton filmnya boleh. siap. Oke. Nah, kalau film ini di remake jadi internasional, siapa yang kira-kira akan meranin karakter kalian? Oke. Kalau Anto dulu ya. Iya. Dia sebagai Anto. Iya. Anto siapa yang mainin kira-kira? Kalau internasional, Anto. saya tuh ngelihat film ini tuh kita tuh dari awal kayak, wah ini tuh komedinya kayak Thailand gitu ya. Betul, kayak Jadi Thailand. mungkin Mario Maurer kali ya, tahu nggak tahu kan? Wih. Nah, tahu. Apa? Jangan. Sorry deh. Mario Bros mau nggak Mario Bros? Ya gitu. Mario Maurer, oke. Kalau Yono diperankan oleh itu Zebra Madagaskar. Kan orang. Kan orang. Gak apa-apa kan itu persepsinya Ardit ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau persepsinya Yono gimana? Kalau Anto ya, Ah, karakter Anto ini lebih cocok nantinya kalau di remake sama internasional yang main itu artis Korea. Oh siapa? Oh ada suara gagak. Kayak di Happy Papi ya ini ya. Ada efek-efek terus. Dan kenapa munculnya pas saya ngomong? Kayak bohong gitu. Tadi kenceng ya keras remnya. lagi. Tadi petir, Ya, sekarang siapa? gagak. Siapa? Kalau Anto. Woi! Sabar, Mas. Anto Lee Min Ho. Lee Min Ho, weh. Dari penyebutannya udah salah. Lee Min Ho. Nah ini kan Jawa, Le. Oh, Lee Min Ho. Lee Min Ho. Oke. Lee Min Ho itu kalau karakter Anto yang dimainin sama Ardit. Iya. Kalau untuk Dimas yang saya mainin itu masa diperankan air putih. Bagus. Lee Min Ho sama Siapa? ini kan tadi cocok kan karakternya sama Lee Min Ho cocok kan. Amin. Nah, kalau saya Dimas itu diperankan kalau internasional ya diperankan oleh saya lagi. Emang butuh itu namanya nyari Saya kerja. butuh kerjaan saya. Masa diambil orang enak aja. Bagus. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Kalian tadi beneran telanjang gak sih pas syuting? Nah, ini nih Apa ya? kami nggak mau. Kalau mau tahu jawabannya nanti nonton deh. Oke. Nonton deh. Ya. Menurut kalian itu telanjang apa enggak? Karena sejatinya kisi-kisinya adalah kami saling ledek-ledekan pas syuting itu aja. Pas syuting kami ledek-ledekan dah itu aja. Oke, kalau gitu kita makin gak sabar. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih teman-teman. So, bakal masih banyak segmen-segmen seru lainnya. Tetap stay tune terus di Kapan Lagi Show. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, kali ini kita ada di segmen game pesugihan sate gagak. Berarti kita yang di samping-samping gitu. Iya, Bener. kayak SPG-SPG gitu Harus ya. pause ya. Baik, bagus. Bagus. Nah, sekarang teman-teman dari Movieverse boleh cek di bawah bangku kalian. Ada Bangku lagi. surat Di bawah bangku ada bangku lagi. yang bertuliskan kamu jadi tumbal. Oh, silakan Tapi, dicek. Yang akan mendapatkan kamu jadi tumbal adalah 3 orang tersial. Silakan. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu nggak? Ini aman dimakan kan? Aman. Kemungkinan aman. Kemungkinan aman. Aman. Silakan dicek. Di bawah kursi. Siapa yang dapat? Kamu jadi tambal. Tumbal. Oh itu. Tumbal. Tumbal. Bapak silakan. Bapak, mari, Pak. maju. Itu ada satu lagi tuh. Mbak itu. Silakan. Oh, mbaknya boleh. Ada satu lagi harusnya ya 3 ya. Satu lagi. Satu lagi. Sekarang singa nih. Apa? Petir ini. Silakan. Silakan, Bapak, mari. Halo. Halo Pak, terima kasih. Silakan. Terima kasih banyak. Silakan. Mari Kak. Ya, silakan. Tadi udah tanda tangan surat ini kan ya?
Oh enggak ya? Aman dong. Aman. Baik. Asuransi aman kan ya? Pada punya asuransi kan? Baik. Nah, sekarang gamesnya adalah di sini dengan Bapak Oriza, Ibu Riana, Mbak Inu, boleh. Nah, sekarang kita bisa cobain 3 jenis sate yang ada di sini. Oke. Nah, nanti di satu piring sate ini ada yang beda. Nanti Rasanya? kalian ada yang beda. Oke. Butuh lontong? Itu lapar itu. Nanti kalian boleh pilih mana yang beda. Gitu. Oke? Oke. Sip. Siap. Silakan. Boleh langsung dicoba. Buat Silakan dipilih. Mbak Inu dulu kali ya. Mau piring pertama dulu boleh. Nanti satu-satu. Oh, tiap piring ambil satu. Iya. Oh, mana yang beda? Oh, gitu. Tiap piring ambil Boleh satu. ini nggak ya? Nanti kalau sudah ini ditaruh di sini nih. Ya, nanti saya ini. Taruh di sini aja kalau udah. Nah, boleh, ibunya juga. Oh, Sambil langsung. dicobain, bapaknya boleh. Bu ya, satu-satu mungkin. Ya, satu-satu. Ya. Enggak. Satu ini, Kita satu ini, ngobrol satu dulu ini. deh ya, sorry ya. Maaf ya. Satu-satu. Oke, sebelah sono ya. Yang sana menurut Pak Oriza ya. Satu lagi, Mbak Inu. Oke. Bu Riana Iya, iya. gimana Bu Riana? Ibu Riana. Mas! Tuh, iya ya, Jangan. Ya. Jangan Bu Riana bahaya nih. Iya. Oke ya. Ada petir. Oke. Ingat, disimpan aja ya dan diingetin ya. Dan diinget aja ya. diingetin. Ya, gimana? Bu Riana Pak Oriza gimana? Ya. Mungkin diinget dulu ya. Yang tengah beda. Oke. Oke. Udah dicobain semua, dicicipin semua udah? Oh, yang ini belum. Bapak yang belum. Bapak ini kelihatan ahli kuliner ya? Iya. Bener-bener kayak oke. Iya. Secara penampilan juga mendukung ya? Mendukung. Keren banget. Gimana? Oke. Bu Riana yang mana? Yang sana? Oke. Oke. Sama kayak Mungkin Inu berarti ya? Oke. Mungkin siapa dulu yang mau komentar? Siapa Riza yang mau gimana? komen? Pak Riza dulu mungkin. Pak Riza boleh. Kalau ini ayam, Oke. bagian dagingnya kalau Bagian ini- daging? Beda. Maksudnya yang bagian tadi agak apa namanya agak keras kayak bagian Paha? Kaki. bukan hampir kayak kulit gitu tapi bukan kulit lebih kenyal. Jujur Iya. memang reviewer, jujur. Kalau ini masih ayam. Kalau meja ini dari apa, Pak? Makan Mas ini. Makanannya. Tadi tahu, semuanya tahu. Oke. Iya, gitu. Oke, berarti yang beda yang ini. Yang tengah. Yang Iya. tengah. Oke. Oke. Bu Itu Riana. Riana. Bu Riana, gimana? Riana. Kalau aku yang sebelah sini dagingnya tuh agak-agak gampang dikunyah. Kalau yang di sini, kalau yang ini keras. Oke, berarti yang di antara tiga ini yang paling beda? Yang ini, Oh, yang nomor ini. Yang ini ini yang agak lembut dagingnya. Oke, yang sebelah kanan yang beda. Mbak Ino? Gimana? Oh. Kalau yang ini tuh agak ayam banget ya, bener. Agak ayam banget. Jadi ada agak, ada banget. Boleh. Boleh. Jadi ini daging yang Kurang ayam. Agak ayam banget. Rasa ayam. ini daging ini adalah daging yang hampir ayam. Iya. Hampir. Jadi belum ayam. Masih ayah. Masih Ayah, Masih iya. ayah. Belum ayah. Iya. Gak apa-apa Mbak Inu, gak apa-apa. Kami mengerti. Mending berarti. Kalau ini keras, agak keras. Kayak apa? Daging kayak apa? tuh, kayak rasa nggak tahu nggak pernah makan daging ini sih. Oh, ini yang belum pernah sebelumnya dimakan. Belum pernah dimakan. Ya ini juga rasanya agak aneh sih. Ini aneh. Aneh. Jadi yang beda dua. Sorry, ini Oke. kita coba ulangin lagi ya. Iya. Yang ini kan agak ayam. Ini ayam, ini Ini ayam. ayam. Ini agak ayam, ini ayam, ini terlalu ayam. Jadi emang evolusi ayam. Oke. Tapi kalau boleh ditanya, kira-kira ini tuh sate apa sih? Nggak Ada. tahu deh. Karena sepanjang hidup belum pernah makan daging seperti ini ya. Iya. Belum pernah ya? Oke. Belum pernah. Oke. Pak Riza juga belum. Yang tengah keras ini. itu adalah sate gagak. Oh. Hah? Oh, rasanya Hah? serius. Serius? Sate gagak.
Jangan gitu, kaget. Bercanda. Guys. Itu semua bohong. Enggak. 3 sate ini adalah sate ayam. Nggak ada yang beda. Enggak ada. Yang beda cuman agak ayam. Terlalu ayam. Iya. Iya. Oke. Bener ya. Karena bertiga sudah bohong, jadi harus ada hukumannya. Oh iya. Tuh. Mau di komen atau mau di roasting? Kita komentar aja. Komentar boleh. Nggak apa-apa. Dapat komentar. Iya, kami adalah juri tersembunyi, Pak. Betul. Iya. Saya adalah Chef Juni. Saya Chef Agustus. Ya kau cuma di komen aja. Enggak. Sama juri. Kita mungkin kenalan Benar. aja kali Pak ya, karena kami itu mengapresiasi terhadap teman-teman yang sesuka penonton film gitu. Ya, terima Karena- kasih banyak sebelumnya. Terima kasih banyak. Buat teman-teman di sini juga terima kasih banyak. Karena industri film kita itu akan selalu bertahan kalau teman-teman terus menontonnya. Iya, banyak. terima kasih banyak. Mau kenalan aja sini Pak Oriza. Pak Oriza ini memang dari Jakarta bagaimana? Ya, dari Tangerang Selatan. Silakan. Jadi calonnya yang mana? Ini orang tua udah datang. Orang tua udah ada. Calonnya yang mana ini? Ya, Pak Oriza berarti dari Ciputat ya, Pak ya? Dari Ciputat. Iya. Nah di dalam karakter film ini kalian bukan. Kita tanya dulu. Jadi kita pengen tahu Pak Oriza, Bu Riana sama Mbak Inu Mbak Inu. sebelumnya. Maksudnya kenapa tadi Pak ngerasa ada yang beda? Padahal itu sama ayam semua. Lebih keras kalau yang bagian tengah. Tapi kalau yang untuk kiri dan kanannya ya, rasanya tetap sama. Jujur tadi pas dikasih tahu ini sate gagak gimana perasaannya? Jujur kan? Kaget juga, belum pernah Yang kaget makan. Pak Oriza sama Bu Riana. Inu kayak Udah saya tebak sih. Saya suka begini-begini. gimana Pak Oriza? Ya kaget aja gitu, apalagi tadi kan dibilang namanya gagak itu terkesan mistik. Iya. Ini belum pernah saya juga mencobakan gitu. Dan tentang sate gagak juga baru kali ini saya dengar. Tapi Ya. pertama kali denger ini juga sate gagak ya? Nah, makanya itu dari awal saya tahu tentang pesugihan di situ kan. Oh ada tumbal tentang kakek sate gagak itu baru kali ini juga dengar sayanya. Gitu. Ya belum pernah dengar sebelumnya. Terima kasih Pak Oriza. Iya. Kita ke Bu Riana. Maaf. Pertanyaannya mungkin sama ya. Iya. Apa perasaan tadi pas dikasih tahu ini sate Gimana gagak? perasaan Pak Oriza waktu makan? Dia dong. Bu Riana dari mana maaf? Dari Cempaka Putih. Cempaka Putih. Iya. Oh. Mas. Saya kayak diajak ngobrol nih, saya ngerti artinya tadi. Iya. Bu Riana gimana tadi kok? Lah sebelum naik ke sini aja saya udah merinding dengar sate gagak. Aduh saya pikir yang disediain sate gagak semua, kita disuruh makan gitu bertiga. Oh. Memang Mungkin, ibu ini iya. orangnya seuzon ya. Bagus tuh, harus seuzon harus bagus untuk di apa? Kan Benteng. mesti diungkapkan kan. Betul. Betul, Kita- terima kasih banyak. Iya. Mungkin kalau merinding mungkin karena ada Yono di sini. Iya. Memang ada. Karena setiap hari istri saya pun burunya begitu. Iya. Jadi memang lumayan berbeda ya tadi ya. Karena tingkat Iya. kematangan mungkin ya. Iya ya, mungkin itu ngebakarnya yang keras itu mungkin dia agak lama kali, jadi Iya. agak keras. Nah yang Iya. lembut itu mungkin dia agak setengah matang. Iya, itu mungkin itu. Karena memang tadi ada kematangannya infonya itu. dari pembuatan juga agak dibedain. Iya. Semuanya sama ayam, cuman pengolahan yang dibedain Iya, supaya iya. bisa Iya. beda aja. Mungkin kayak gitu. Iya, iya, Cuman iya. yang dengar tadi aja udah merinding aja, dibilang ini sate gagak langsung. Pengen oh, jadi vokalis metal tuh langsung kan. langsung kaget. Slipknot Aku gitu ya. dengar ini sate gagak orang belum pernah ngerasain. Iya. Kok udah ngerasain Iya. kayak begini gitu. Tapi ini kalau buat Bu Riana nanti di filmnya Pesugihan Sate Gagak itu lebih ke komedi Bu Riana. Jadi tenang Betul. aja, nggak usah takut tenang. Enggak. Tenang. Orang ini setannya beli sate kok. Gitu. Betul. Karena kalau dari muka setan sama muka saya serem muka saya. Jadi aman. Gitu. Terima kasih Bu Riana. Terima kasih. Yang masak satenya nih, ayo coba. Sorry. Mbak Inu dari mana? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Nama panjangnya siapa? Karena saya tertarik Mbak Inu ini jarang banget saya dengar dari segi nama ya. Iya. Saya tuh penasaran sama nama sebenarnya. Sebentar, saya juga jujur sebenarnya saya pengen tahu Nama panjang. Ya, maaf. Kalau Pak Oriza itu kan mohon maaf itu saya taunya Oriza adalah dari padi benar. Oriza Isbullah. Wah, keren banget. Oriza Hizbullah. Iya, kalau Bu, maaf nama panjangnya biar terdengar. Oriza Isbullah. Keren. Pernah nanya nggak Pak, kayak kenapa dikasih nama itu?
Mas, kalau mau nanya bilang, ini saya nggak gini-gini. Maaf. Kalau nama Orizanya udah sesuai sama tubuhnya kali ya. Karena kayaknya tadi mengerti makanan ya. Iya. Terima kasih banyak. Kalau Bu Riana? Rianawati. Rianawati. Oh, Rianawati. Itu kayak ada bisa jadi 2 orang itu ya Bu ya? Riana sama Wati ya. Iya. Dua-duanya Bisa. nama depan. Tapi keren, terima Siap. kasih. Nah kalau Mbak Inu nih? Nama panjangnya siapa kalau boleh tahu? Namanya Inu Waryatun. Mas, jangan dimatiin. Ini matiin apa memang gara-gara nama langsung mati sih? Mbak Inu, itu siapa namanya? Inu Waryatun. Inu Waryatun. Tapi memang panggilannya Inu berarti? Itu artinya dari apa ya? Enggak tahu. Lah kok nggak tahu sih? Kan dari ibu saya, nggak tahu saya. Tapi cukup menarik ya Inu ya. Nggak, kamu pernah nggak ketemu orang namanya Inu selain Mbak Inu? Pernah Iya, nggak? iya. Iya kan? Identik banget tuh. Saya Bagus, suka sama bagus. identik. Jadi unik gitu Mbak Inu. Karena kalau saya Ardit, itu Ardit ya panggilan aja. Memang nggak ada artinya gitu. Betul, Mbak Inu. Mbak Inu siapa? Kalau tadi? Yono, dia emang menamakan dirinya sendiri. Iya. Dari lahir dia, aku Yono. Iya. Aku nggak mau dikasih nama orang lain. Mbak Inu siapa tadi? Inu Waryatun. Inu Jangan Waryatun. marah, maaf teman saya emang agak nggak denger. Tapi Mbak Inu juga merasakan hal yang sama ya sama Bu Riana sama Pak Oriza rasakan memang ada perbedaan kematangan mungkin ya. Oh. Baik. Oke. Iya. Tapi saya mengerti agak ayam itu berarti mungkin tingkat gigitnya tuh ini kayak mirip ayam tapi bukan ayam. Bener, saya ngerti Mbak Inu. Ya kan? Bener gitu kan? Ada satu pertanyaan boleh nggak Mbak Inu? Apa? Saya agak Apa? Apa? Kalau bilang pukul, saya pukul Mbak Inu. Ayo. Jangan. Ada nggak makanan yang membuat Mbak Inu ketika makan pengen nangis? Wah menarik ini. Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, sekian. Terima kasih sudah hadir ya. Tepuk tangan bagi kita Pak Riza, terima kasih banyak. Mbak Bu Inu. Riana, Mbak Inu, terima kasih banyak. Iya. Baik, Ini buat Bu Iriana dan Terima buat kasih. Pak Riza. Terima kasih banyak. Sudah mencoba. Mari, mohon maaf kalau ada salah kata. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat kita semua. Nah itu dia tadi games pesugihan sate gagak dan semua penonton di sini boleh dapat dan makanin sate yang tadi ada di panggung juga ya. Oh, sisa-sisa tadi. Tadi Baru. ada di sebelah sana, jadi bisa disantap bersama. Asik. Yeay, terima Oke, kalau gitu sambil menunggu teman-teman makan sate, kita ketemu di segmen berikutnya. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, kali ini Ardit dan Yono akan mendapatkan pertanyaan dari teman-teman dari Movieverse. Oke. Oke, tapi teman-teman Movieverse boleh siapin pertanyaan dulu. Paralel akan kutanyain dari Instagramnya kapanlagi.com. Oke. Boleh ya. Ini ada 3 penanya dari yang udah masuk di Instagramnya kapanlagi.com. Yang pertama dari Kuspinasti. Kuspinas. Oh kenal ini si Kenal ya? Si Asti. Asti. Si Asti. Iya, bener. Oh isi kupin. Iya, panggilannya kalau nggak Kupin Asti. Oh iya. Temen dari Samarinda juga bukan? Dia dari Palembang. Palembang. Lah bukannya dari Bontang. Pindah dia, pindah. Oh, pindah. Pindah. Oke, nah adegan mana yang paling seru sampai bikin kalian gak sabar nonton di bioskop? Ending sih sebenarnya. Oh, Jadi, ending. jadi ini tidak spoiler, tapi kita setelah pesugihan itu kita ada di dalam kebimbangan antara lanjut dapat uang atau berhenti karena demitnya udah mulai lepas kendali. Tuh. Itu dia. Nah di situ tuh itu tuh yang saya tunggu karena waktu syuting itu lumayan apa ya? Apa spoiler saya ngomong? Lumayan cukup teknis lah. Iya, Jadi kayak iya, ini gimana ya jadinya gitu. Iya. Oke. Kalau Yono gimana? Kalau saya adegan yang ada satu sequence yang Sequence pakai itu adalah satu apa ya? Satu kesatuan gitu loh. Satu Misalnya kesatuan. cerita lagi makan ya selama makan itu satu sequence. ya oke. itu pakai lagu saya. Nah, lagu saya itu adalah lagu yang dimiliki Loh, oleh orang ngerti, orang kan bisa. Kan sama-sama bahasa Indonesia ini. Kayak translate ya. Gitu, jadi ada adegan yang pakai lagu saya di situ. Jadinya kayak, ih gimana ya reaksi orang ya gitu. ada lagu mau di bioskop. Ada. Widih. Ada. Boleh tepuk tangannya dong. Keren. Oke,
Oke, nah sekarang pertanyaan kedua dari Jonathan Jojo 1998. Oh itu. Jojo. Jojo. Iya. Jojo. 98 tuh Gen Z gak sih? Iya. Gen Z, Gen Z ya? Gen Z. Aku sih manggilnya 19. Namanya itu. Kayak point blank mas, itu mas 19. Jojo ini si Jojo. Oke, kenapa judulnya Pesugihan Sate Gagak katanya? Oke. Judulnya kenapa ya? Karena memang terinspirasi dari ritual yang pernah dilakukan oleh sebagian masyarakat di daerah Jawa kalau nggak salah. Makanya film ini kan sebenarnya berbahasa Jawa. Iya. Berbahasa Jawa, cuman dari produser dan director memang bagaimana caranya supaya bahasa Jawa ini tetap bisa diterima oleh teman-teman yang bukan orang Jawa. Iya. Jadi Karena di sini- jujur selama syuting, Yono orang Jawa, Benny lama di Jogja. Lahir di Jogja Lahir juga. di Jogja. Dono Pradana, salah satu direkturnya orang Jawa. Iya. Nah, jadi saya yang bukan bersuku Jawa ini, Iya. apakah mengerti atau tidak? Betul. Begitu. Jadi kita saling mutualisme ya. Betul. Cari-cari Jadi jalan walaupun tengahnya. biar story-nya tetap di Jawa, tapi orang yang bukan Jawa juga mengerti. Jadi lebih ke dialeknya yang Jawa Iya. gitu. Oke. Terus sekarang pertanyaan ketiga adalah dari Hendrik 29. Oke. Kita lagi yang ini nih. Yang ini nggak kenal. Nggak kenal? Gak kenal saya. Hendrik 28 saya tahu. Nah, 29 saya. betul 29. Nggak tahu ya? Oke, nah Hendrik 29 nanya nih, Pesugihan Sate Gagak apakah ada pengalaman pribadi dari para pemainnya? Jujur kalau saya waktu itu beli ya. Pernah beli? Berarti demitnya Anda. Demitnya Anda ya. Saya belum. 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 Sebenarnya ini adalah jangan sampai kejadian, tapi buat teman-teman yang mungkin dihimpit kehidupan, jangan ambil jalan instan. Oke. Iya, takutnya kan kami ini mewakili beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi sama beberapa masyarakat gitu. Ada yang tertipu pinjol, Iya. ada yang pengen ngebahagiain orang tua, Iya. ada yang ingin mendapatkan cintanya. Iya, Nah iya. itu kalau bisa jangan sampai lewat jalan pintas. Betul. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi Amin. teman-teman. Terima kasih. So buat 3 penanya yang tadi kalian akan dapetin 3 tiket nonton Pesugihan Sate Gagak. Nanti dihubungin admin dari kapanlagi.com. Semoga suka ya. Amin. Yeay. Nah sekarang giliran teman-teman dari Movieverse. Deg-degan saya. Siapa yang mau nanya? Ayo Ardit 1, Yono 1 pilih. Saya yang Mbak kacamata di belakang. Ya kamu lihat belakang, kamu udah paling belakang. Ya aku Tere dari Jakarta, mau nanya. Oh, Tere. Saya nggak pakai kacamata, Res. Jadi nggak kelihatan ya? Oh iya. Apa kabar, Ter? Ya, baik. Hai, Tere. Ini temen tongkrongan kan? Temen tongkrongan. Yes, gila bukan lagi. Oke, jadi lebih bukan pertanyaan sih. Aku pengen tanya, bukan pertanyaan tapi pengen tanya. Gimana ya? Pengen nyuruh kalian, kan kalian berdua nih komedian nih. Amin. Iya. Komedian. Kok orang Medan? Amin. Oh, iya komedian. Nah aku pengen dong 3 kata lucu dari kalian masing-masing dalam film ini ya, yang bikin biar orang-orang tuh penasaran gitu sama nih film gitu. Dan pengen nonton di tanggal 13 November nanti. Oke. Kayak apa? Udah tahu Menarik. tanggalnya. Menarik. Tere, kita kan udah kenal. Hah? Kita kan udah kenal nih. Iya. WhatsApp aja ya. Oh. DM gak sih DM IG ya? Kalau mau 3 kata lucu kan tadi malam kita nongkrong kan? Yang tadi malam tuh apa ya Tere ya? Di tongkrongan aja apa ya? Iya. Di tongkrongan aja. Tugas kita itu. Oke, 3 kata lucu tentang film ini ya. Iya. Oke, tentang tiga kata Saya lucu. ada. Oke, Oh, boleh wow. duluan. Iya. Kalau gini. 3 ya. Yono telanjang amis. Itu dari saya. Kesannya amis Ya, ya. jadi ditonton ada baunya. Ah ini. Yono. Wow. Oke, saya 3 kata lucu soal film ini ya. Ya. Benny mandi pagi. Di pagi. Tetap nggak kelihatan mandinya. Karena dia syuting mandi tapi belum mandi banyak. Setiap syuting gitu. Benny, halo. Halo Benny. Oke, Mungkin thank itu you, kali boleh ya. tepuk tangan buat kita semua. Pertanyaan selanjutnya. Mas yang tengah ini nih, silakan. tadi nih. Ya. Dengan siapa Mas? Maaf. Terima kasih, selamat malam, salam kenal dengan Haikal dari Jakarta Timur. Haika. Haika. Yang mau saya tanyakan ini prosesnya di mana dan butuh berapa lama? Dan kenapa memilih gagak sebagai simbol pesugihan?
Itu aja sih. Oke. Terima kasih Mas Eka. Thank you. Ya. Siapa duluan? Untuk prosesnya kita sebenarnya kurang lebih ya 15 ya? Kita kan ada sebelum syutingnya aja udah di sekitar 15 harian, terus prepnya kan ada sebulan lah kurang lebih. Karena ngegodok itu tadi bahasa Jawanya gimana yang supaya bisa dimengerti orang, terus komedinya yang relate seperti apa gitu. Dan kenapa Gagak ya karena itu tadi ada memang story-nya tentang pesugihan sate gagak di daerah Jawa Tengah. Ya, karena ini penulisnya Mas Nugroho Agung itu biasanya yang menulis horor. Oke. Nah, di sini dia Challenge. men-challenge diri sendiri untuk menulis komedi horor gitu. Nah, Jadi memang kami bersinergi dengan cukup baik. Mas waktu reading ini penulis ada, director ada, pemain ada. Jadi kami saling ngegodok tuh. Gitu. Bahkan waktu reading Mas Agung juga datang ya. Iya. Jadi kita ngecek ini sudah sesuai dengan script atau tidak gitu. Jadi ini sangat-sangat proses yang menyenangkan Mas Eka. Terima kasih banyak. Thank you. Buat 2 orang penanya yang tadi boleh maju ke depan. Ada hadiah dari kapanlagi.com. Silakan Bang Haika. Silakan. Jangan di sini. Mas Haikal ini. Iya. Foto bersama dulu. Iya, mari. Bilangkan. Tere, silakan. Tere. Terima kasih banyak Mas Terima Haikal, kasih Tere, Tere dan Mas Haikal. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu terima kasih untuk penanya yang tadi. Boleh tepuk tangan buat kita. Terima kasih semua. banyak teman-teman. Nah, mungkin ini adalah kita udah ngobrol-ngobrol selama sejam gitu ya. Oh, sejam ya? Udah sejam ya. Ya kurang lebih udah sejaman lah ya. Nggak terasa ya memang ya? Iya, Nggak makanya. terasa, seru banget. Saya terima kasih banyak sama buat teman-teman, responnya sangat-sangat menyenangkan Mas Farid juga. Terima kasih banyak. So happy juga ya kita ya dapat Amin. kayak Ardit, kayak Bang Yono gitu ya. Bisa menghibur kita di Amin, sini. amin. Ya, ya. Nanti jangan lupa nonton ya teman-teman, semoga suka ya. Tanggal berapa? Tanggal 13 November. Wih, 13 November. 2025. Oke, nanti karena semua yang datang ke sini akan dapat tiket nonton gratis pesugihan Sate Gagak. Ditraktir Yono. Informasinya belum segitu. Oke, Nobar nah. kayaknya seru nobar ya. Nobar semuanya. Nah, tapi setelah dari sini nggak afdol kalau kalian nggak saling puji. Gitu. Jadi semua yang datang ke Kapan Lagi Show itu kalian udah kerja bareng. Oke. Udah sebulan lebih kan? Yap. Nah, boleh dong mungkin sambil lihat-lihatan gitu, sambil saling puji. Jujur ini tantangan untuk saya. Jujur ini hal yang paling saya suka. Karena jujur pas lagi syuting juga aku sama Benny tuh godain Ardit. Ya, saya sering digodain. Kenapa? Karena memang bagi kami dia paling aneh. Aneh kenapa? Ya mayoritas kan yang menang. Ya karena kan mohon maaf nih biasanya tuh Yono sama Benny ini berekspresi tuh lucu banget gitu loh. Nah saya tuh di tengah-tengah kayak, waduh ini lawannya kartun lagi dua-duanya gitu. Saya harus bagaimana nih saya gitu. Oke. Tapi sebenarnya untuk memuji Ardit sih bukan hal baru bagi saya ya. Sudah ini ya, sudah Ya namanya juga dilakukan. namanya juga orang butuh hidup butuh menjilat lah. Ini saya tadi mau, sebelum ini intermezzo dulu ya Mas. Boleh, Farid. boleh. Jadi kan tadi saya ngobrol tuh sama Mas Ilmi kemarin siapa aja yang udah promo. Dia bilang, wah kemarin tuh ada Mas Vino, Bang Vino sama Nirina katanya rame banget. Karena teman-teman pada naik ke atas sampai rubuh katanya panggung. Karena saking serunya. Saking serunya ya. Iya, terus saya bilang, aduh ada Yono lagi yang sekarang. Jadi mungkin masa pada mundur. Iya. Katanya penonton tadi mundurin kursi sendiri ya. Awalnya di sini nih awalnya nih. Yono oke deh. Takut kena liurnya. Pada mundur. Tapi kaget tadi sebenarnya saya tuh ngiranya kita akan syuting podcast gitu ya. Kayak yang udah kita aja ternyata ada teman-teman yang hadir yang nonton. Seru banget tapi ya. Teman Movie Fest Energinya dong. nyampe banget. Iya, jadi saya senang banget. Terima kasih. Keren sekali. Oke, nah sekarang saatnya kita saling puji ya. Oke. Siapa duluan yang mau mulai? Saya gampang Oke. muji Ardit mah karena Oke. saya itu sama Ardit itu bener-bener Oh panjang, pendek-pendek aja. panjang lah orang ada jilatan gua ada berapa lembar ya. Sambil dilihat, sambil dilihat. Khusus di project ini saya tuh pengen berterima kasih sama Ardit karena semua hal yang saya lakukan selalu atas konsul bareng dia. Saya bilang, Pak saya pengen belajar dari segi acting. Saya kangen Yono. Dia Saya mungkin masih hidup.
dari segi acting saya pengen belajar, dan di proses syutingnya juga ketik ini yang paling saya haru adalah misalnya ada adegan yang didirect sama director, ternyata saya ngerasa agak susah, dia selalu ngomong aku bantu giniin biar kamunya dapet. Jadi itu yang dibantu. Gantian saya lagi. Boleh. Nah ini susah bagi dia nih. Enggak, gampang. Yono, sepatu kamu bagus. Mas, tadi ada kayak zut-zut-zutnya. Udah itu bagus. Lagi, aku pengen dipuji. Coba. Celana bagus. Celana habis celana apa? Ini yang serius ya, ini yang serius ya. Jadi banyak orang yang ngerasa Yono itu cepat perkembangannya karena dia secara pribadi tuh unik. Yang banyak orang nggak tahu adalah kerja kerasnya Yono. Jadi dia itu bener-bener waktu syuting Sate Gagak aja dia kayak, Dit boleh ke rumah nggak? Pengen ngulik skrip, pengen bagaimana berperan. Bukan saya lebih bisa, tapi memang kita untuk jadi teman diskusi gitu. Saling bantu gitu. Jadi dan dia tuh tidak pernah merasa, mungkin orang tahu Yono yang mana, Yono yang amis gitu kan. tapi maksudnya di balik itu tuh Yono adalah pribadi yang pekerja keras, yang pekerja keras yang sampai membuat istrinya sekarang itu luluh sama dia. Karena sejujurnya saya pernah nanya ke istri saya. Ini ada yang komen di Instagram. Kamu itu mau sama aku karena aku punya uangnya. Punya uang, kamu sama aku karena aku udah punya uang. Terus gimana menurutmu, kata istriku? Emang iya. Ya nggak jadi, ini lagi haru, jangan digituin. Tapi kan gini, kita itu kan cinta, tidak hanya mencintai minus-minusnya. Betul. Terlalu spesifik kalau. Nggak, tapi plus minusnya kita harus cintai. Iya. Jadi buat orang itu taunya Yono sosok pribadi yang ketawa mulu, menyenangkan apa segala. Cuman di balik itu sebenarnya dia tuh memikirkan banyak hal, memikirkan banyak orang segala macam gitu. Mungkin sekarang juga aslinya ya. Iya. Ya mungkin lagi banyak pikiran apa tapi dia sosok yang itulah inspiratif lah. Gitu. Inspiratif. Oke, boleh tepuk tangan buat Ardit dan Yono. Kalau gitu jangan lupa saksikan Pesugihan Sate Gagak tanggal 13 November 2025 di bioskop. Di bioskop. Kalau gitu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu di Kapan Lagi Show selanjutnya.